Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Zahra Ramadanti. Saya dari Guru Kimia. Di sini saya akan membahas tentang sifat asam dan basa yang akan dikaitkan dengan 17 Goals Sustainable Development. Di mana dalam hal ini saya akan mencoba untuk mendukung atau misalnya lebih tepatnya adalah mendorong anak-anak supaya bisa membandingkan mana itu sifat asam, mana itu sifat basa dengan menggunakan indikator alami. Dari hal tersebut sehingga ada beberapa air atau ada beberapa jenis air yang ditemui di lingkungan masyarakat, misal ada sungai, danau, air selokan, air yang di sekitar yang ditemui oleh anak-anak itu apakah sifatnya netral, berasa asam atau berasa garam ya. Oke, silahkan perhatikan video ini yang akan dipraktikumkan oleh anak-anak. Oke, dari hasil praktikum anak-anak ada suatu yang bisa kita tarik kesimpulan ya. Di sana mereka menemukan yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahan itu terutama yang digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, kemudian buah naga dan wortel. Kunyit dan buah naga itu sebagai suatu indikatornya, dan wortel ini sebenarnya bukan merupakan indikatornya karena hanya bisa dijadikan sebagai penentu mana yang termasuk indikator, mana yang bukan. Nah, karena yang indikator itu adalah kunyit dan buah naga, dan wortel ini sebagai pengecoh, artinya jadi ketiga bahan ini yang nantinya akan dicampurkan dengan air sabun, air cuka ya, dan air garam, sehingga mereka akan menentukan mana yang asam, mana yang basa. Kalau ditemui bahwa dalam satu video itu yang asam itu berarti akan membentuk warna yang lebih terang ya dibandingkan dengan yang basa. Yang basa itu karena sifatnya air licin, dia akan terasa lebih pekat gitu warnanya. Atau kalau misalnya dicampur dengan buah naga berarti ungunya ungu banget, ungu pekat. Kalau misalnya dicampur dengan kunyit berarti orange-nya orange kemerahan seperti itu. Ya, kalau misalnya dicampur dengan air garam berarti itu sifatnya netral. Nah, hal ini bisa ditemui di dalam lingkungan kita sehari-hari ya. Contohnya kayak pada apakah dari limbah domestik. Itu kan biasanya limbah domestik dari air sabun, air cucian piring, ya kan, bekas deterjen, ya kan, limbah-limbah yang berkaitan dalam tanda kutip itu adalah termasuk golongan basa. Ya, yang pahit, licin, yang bersifat kaustik itu berarti golongan basa. Nah, artinya mereka itu di sini bisa membandingkan mana yang sifatnya basa dan mana juga yang sifatnya asam, seperti yang tadi ya, campuran dari cuka seperti itu, atau bisa juga menggunakan air jeruk seperti itu, warnanya kalau lebih terang. Nah, kemudian kalau garam berarti sifatnya kan netral, tidak ada perubahan, apalagi kalau dicampur dengan indikator atau bahannya yaitu adalah wortel yang bukan merupakan indikator, yang tidak akan mengalami perubahan hasil atau warnanya akan tetap. Jadi pada intinya coba analisislah bagaimana sih hubungan antara sifat asam basa dengan netral ya, dihubungkan dengan adanya tingkat air bersih dan juga sanitasi ya. Jadi kalau misalnya asam atau basa itu bersih atau enggak, kemudian apakah yang dikatakan netral itu dikatakan sebagai bening, jernih, bersih, sehat untuk diminum, atau seperti apa gitu. Jadi pada intinya apakah asam itu akan bersifat penyakit, nah, apakah dikatakan kotor atau basa dikatakan kotor, atau yang justru yang air garam netral itu dikatakan bersih, itu seperti apa ya. Silahkan analisis bagaimana hubungannya, bagaimana keterkaitannya gitu, sehingga dia dikatakan bersih atau tidak bersihnya, atau disebut dengan kotor. Nah, apakah justru itu bukan merupakan air kotor dan air bersih? Silahkan dijelaskan dari contoh-contohnya
silakan contoh-contoh itu kalian buat, misal kayak obat sakit mata, obat tetes mata, atau misalnya obat sarnah. Nah, atau misal kalian ada contoh lain, itu masuk ke asam atau basa. Nah, kalau dari hal itu, apakah itu bersifat beracun atau tidak? Ataukah dia bersifat air bersih, ya, clean water and sanitation, atau bukan? Apa hubungannya? Silakan analisis menggunakan sumber yang relevan, dan setelah itu amati, lakukan suatu percobaan bila perlu, ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semangat terus, jangan kasih kendor. Yang namanya kita belajar itu gak akan pernah terbatas oleh usia ataupun waktu, terus sampai kapanpun kembangkan. Oke, semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.